2023 ekonomi Indonesia akan lebih susah dari 2022 prediksinya, hampir kecuali prediksi pemerintah ya. Kenapa utang kita membesar? Karena pada saat yang sama belanja naik terus, pendapatan turun terus. Jadi emang ini nggak tahu diri nih pemerintahan ini. Jadi misalnya kalau saya pendapatan saya 10, utang saya cuma 3,8 gitu. Nah, paling besar itu Venezuela, utangnya 10, pendapatannya cuma 3,5. Udah rusak lah negara ini ya. Kemudian Jepang itu utangnya 2,6 kali lipat dari pendapatannya, si raja utang. Indonesia cuma 0,38% dari pendapatannya. Nah, ini yang selalu digembar-gemborkan pemerintah, utang itu masih aman. Jadi yang lebih rendah dari kita cuma Saudi Arabia. Saudi Arabia juga berutang. Jadi utang itu nggak najis ya. Wajar, setiap keadaan itu beda-beda ya. Saudi 32,5%, mirip-mirip Indonesia. Rusia 18,2%. Brunei pun yang kaya raya itu berutang 1,8%. Jadi jangan kita anti utang. Utang itu keniscayaan. Karena hidup kita tidak selamanya senang. Kalau hidup kita lagi susah ya kita berutang gitu. Tapi kemampuan membayar utangnya ya kita lihat. Nah, Indonesia kemampuan membayar utangnya itu sudah melilit. Singapura utangnya banyak, 100%. Jadi dia utangnya 100, pendapatannya 100 Singapura. Tapi nggak masalah karena bayar bunganya cuma 0,4% dari pendapatannya. 0,4 kan ringan. Kalau Indonesia data tahun 2019 itu 14%, data terakhir 19%. Udah 19%. Nah, utang bunga ada kelamaan deh. 19% buat bayar bunga, sehingga gaji pegawai negeri susah naik, buat masyarakat naik. Nah, beban saya lihat di era Pak Jokowi, saya hitung dari 2014 sampai 2023 kan APBN-nya sudah ada. Itu kan belanja pemerintah yang kenaikannya paling tinggi adalah bayar bunga, bukan untuk rakyat. Bayar bunga kenaikannya 230,8%. Bude bener itu. Bang Yani bilang tadi kan, emang akselerasi utang di era Jokowi ini gila-gilaan. Kedua terbesar ya, peningkatannya adalah belanja barang. Ya, borosnya pemerintah itu belanja barang kan. Ya kalau zaman dulu, zaman Jenderal Yusuf, itu jenderal-jenderal itu mobilnya sama, seragam, namanya juga tentara, Jeep semua. Kemarin saya lihat Andika Lexus, Sambo Lexus, ya, gila, udah Lexus melulu sekarang kan. Jadi pokoknya semahal-mahalnya gitu. Nah, kemudian yang buat belanja modal, kan harapan kita tuh dibelanjakan banyak buat modal, buat diwariskan yang akan. Belanja modal hanya naik 35% di era Jokowi. Belanja bunganya naik 230%. Nah, belanja buat masyarakat langsung itu 51,7% naiknya. Ini data-datanya nanti akan saya sampaikan. Nah, sementara itu, kenapa utang kita membesar? Karena pada saat yang sama belanja naik terus, pendapatan turun terus. Jadi emang ini nggak tahu diri nih pemerintahan ini. Nggak mau kerja keras menggali pendapatan, taunya pengeluaran melulu.
Bukan nominalnya penerima pajak sih naik terus, tapi pajak dibandingkan dengan GDP. Tadi kan ekonomi utang juga saya bandingkan GDP, pajak bandingkan GDP, turun terjun bebas di era Jokowi ini. Sedemikian kecilnya penerimaan pajak itu, kalau saya jejer seluruh negara yang datanya ada, Indonesia nomor 134 dari 143 negara. 134. Ya ini Indonesia yang merah ini Bang Yani, tinggal cuma sedikit yang di sebelah kanannya kan. Selebihnya tuh yang di sini semua. Nah, pajak itu didapat dari mana sih? Dari kegiatan ekonomi yang berkembang terus. Restoran makin banyak, kita makin banyak ke restoran, 10% pajaknya kan. Kita naik pesawat, pesawatnya makin banyak, frekuensinya makin banyak, pajaknya bayar. Tapi kegiatan ekonomi makin turun gara-gara COVID misalnya, ya penerimaan pajak dari restoran turun, dari pesawat turun, macam-macam turun. Jadi semakin berkualitas kegiatan ekonomi itu, semakin besar pendapatan negara. Tapi kalau batu bara dikeruk, langsung jual, pasti nilai tambahnya kan sedikit. Itu namanya penciptaan, bukan penciptaan nilai tapi ekstraksi nilai. Sesuatu yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak olah lagi, langsung dijual. Pajaknya juga pasti kecil. Karena kegiatannya tidak menciptakan tambahan nilai yang berarti buat negara, buat masyarakat, pekerjanya juga dikit gitu-gitu kan. Nah, jadi kenapa penerimaan pajak turun? Karena pertama, kegiatan-kegiatan ekonomi yang muncul itu tidak produktif. Lebih banyak yang tidak produktifnya, ada yang produktif tentu saja. Ya. Coba misalnya kita saya senang naik kereta ke Bandara Soekarno-Hatta. Kemarin dari Jogja juga, dari stasiun Tugu ke Yogyakarta International Airport saya naik kereta, pulang balik naik kereta. Coba tengok, ada pernah naik kereta bandara? Iya. Sampai Manggarai ya. Rata-rata per gerbong itu nggak sampai 10 orang. Isinya sepi sekali. Nah, Damri yang ramai. Jadi investasinya besar, hasilnya kecil. Ya pajaknya juga jadi kecil lah. Palembang malah tekor MRT. Oh iya, itu gila. Ada lagi yang lebih parah, Kertajati. Oh itu tidak ada penerbangan, tapi mau dibikin lah umroh lewat Kertajati. Lama lagi tuh ongkos umroh. Jadi sesuatu yang awalnya udah jelek, kalau tidak diakui kejelekannya, ongkosnya mahal. Oleh karena itulah saya mengkritisi kereta cepat itu, karena bebannya 100 tahun nggak balik-balik modal. Saya katakan sampai kiamat ya, itu kan sarkasmenya untuk menunjukkan bahwa proyek ini nggak visible gitu. Nah jadi itulah teman-teman sekalian yang jalan tol mau ditutup ya? Jalan tol sudah dibangun ya, mau dijual lagi. Karena kan karya-karya itu yang bayar, itu utang BUMN tadi. Jadi BUMN ditugaskan untuk bangun-bangun proyek, pemerintah nggak kasih suntikan dana, jadi kamu cari pinjaman sendiri gitu. Nah, utang BUMN non sektor keuangan itu kira-kira 1.000 triliun. Kalau utang pemerintah pusat tadi 7,4, saya ngomongin sekarang gini aja deh, 7,4 kuadriliun. 7,4 kuadriliun, utang BUMN itu 1 kuadriliun, jadi 8,4. Nah, yang Bang Yani bilang itu belasan itu ditambah utang BUMN sektor keuangan, bank-bank. Jadi setiap kita naruh uang di bank, oleh bank itu dicatat sebagai utang dia. Jadi nggak usah dimasukkan lah, gitu kan, seluruh bank ya begitu. Itu kan kita ngutangin ke bank kan, oleh bank itu digunakan untuk menyalurkan kredit. Nanti utang bank ke kita dibayar balik kan. Jadi kalau bicara utang jangan pakai BUMN yang
sektor keuangan. Jadi gede banget gitu. Dan itu tidak masalah, uang rakyat, kecuali kalau banknya bangkrut seperti tahun 98. Karena semaksimal mungkin ya kita harus akurat, persis semaksimal mungkin. Kalau ngeritik pemerintah itu, kalau enggak kita dibawa ke Polda. Berhenti dulu. Di Bali dong. Oh, di Bali. Oh, masih di Bali. Ya tapi udah mau asar juga sih. Ya nanti kasih tahu aja kalau saya nggak dengar. Nah, teman-teman sekalian, itulah kira-kira tentang utang. Jadi menurut saya sudah mengkhawatirkan, dan itu buktinya pemerintah utangnya turun. Tahun lalu utangnya turun karena apa? Bukan karena ingin turun, tapi nggak laku. Nggak ada yang beli. Nggak laku. BI lagi yang beli. Kalau mau laku, bunganya harus dinaikkan gitu. Nah, pemerintah bilangnya kita mempercepat pembayaran, enggak gitu, enggak. Jadi ya wajar lah pemerintah ngomong gitu untuk membangkitkan optimisme gitu, ketimbang nakut-nakuti terus gitu. Nah, itu yang terkait utang. Nah, sekarang 2023 ekonomi Indonesia akan lebih susah dari 2022 prediksinya. Hampir, kecuali prediksi pemerintah ya. BI aja belum berani memprediksi, tapi prediksi IMF tahun ini 5,3, tahun depan 5. Contohnya. Oh, azan, oke.